Selamat pagi, selamat berjumpa para sahabat Nadi yang terberkati. Bersama saya Pastor Made sebagai pelayan komunitas Nadi. Selamat menyambut hari Minggu 7 September 2025. Bersama dengan saudara-saudari kita yang bersekutu dalam gereja Katolik, mari dengan penuh sukacita kita merayakan Minggu Biasa ke-23. Allah mengaruniakan nutrisi rohani bagi kita sekalian pada hari ini melalui inspirasi Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Sekolah Kemuridan versi Yesus. Para sahabat Nadi yang terberkati, keberanian melepaskan menjadi syarat pertumbuhan bahkan kedewasaan. Apa maksudnya? Kiranya hampir semua dari kita pernah mengalami disapih atau dipisahkan dari ikatan air susu ibu atau ASI ketika kita masih baby. Proses melepaskan itu tidaklah mudah. Kalau ada yang masih ingat, saat mau disapih, kita berusaha menolak, bahkan protes dengan menangis atau ngambek. Kita tidak suka dilepaskan dari sumber kenyamanan kita. Lalu, mengapa ibu perlu menyapih anaknya? Alasannya luhur dan mulia. Tujuannya pun sangat tinggi, sangat bernilai. Ibu mau dan berharap anaknya perlahan-lahan bisa bertumbuh dengan makan makanan bergizi, lalu perlahan menikmati nutrisi lainnya. Maka dengan berjalannya waktu, anak yang dikasihi bisa makan dan minum sendiri, bertumbuh dengan baik dan menjadi mandiri. Dalam perjalanan waktu, ia kemudian menjadi seorang pemuda atau pemudi yang sehat, kuat, dan siap mengemban tanggung jawab dalam kehidupan bersama, bahkan menjadi kebanggaan keluarga. Para sahabat Nadi yang terberkati, ilustrasi tadi kiranya dapat mengantar kita untuk memahami sabda Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Tuhan bersabda, "Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Sabda ini kalau dipahami secara mendalam, intinya adalah keberanian melepaskan ikatan dan kebersamaan yang membuat kita selama ini merasa nyaman dan tinggal dalam comfort zone, seperti ikatan dengan orang tua, saudara-saudari, termasuk ikatan dengan keluarga yang membuat kita merasa bahagia dan nyaman. Kalau kita berani melepaskan ikatan itu, kemudian kita dapat membangun ikatan baru secara total dengan Yesus, satu-satunya penjamin kehidupan bahkan keselamatan bagi kita orang yang percaya dan kemudian menjadi murid Yesus. Inilah sekolah kemuridan versi Yesus. Dalam sekolah Yesus, seorang murid adalah seorang yang berani melepaskan semua ikatan, sehingga mengikuti Yesus dengan hati lepas bebas dan terikat hanya pada Yesus. Seorang murid kemudian fokus dan total mengikuti pendidikan yang Yesus ajarkan dan teladankan. Para sahabat Nadi yang terberkati, proses kemuridan kita sebagai orang-orang Kristiani, orang Katolik sejati, dimulai dengan starting point, melepaskan dengan ikhlas dan tuntas semua yang menghalangi kita untuk menjadi pengikut Yesus. Kita mesti berani melepaskan ikatan duniawi, ego dan ambisi pribadi, mimpi dan gengsi seperti
yang dipromosikan dunia ini, sehingga kita sanggup mengikatkan hati dan fokus pada Yesus sebagai juru selamat. Komitmen untuk melepaskan itu dan mengikatkan hati bagi Yesus dapat kita lakukan melalui panggilan dan perutusan hidup yang kita jalani setiap hari. Kita membiarkan hati dan pikiran, sikap dan tindakan kita diresapi oleh pengajaran dan kebenaran yang Yesus wariskan dan teladankan melalui gerejanya. Contoh konkretnya adalah penyangkalan diri dan kesediaan memanggul salib, memanggul beban kehidupan, memanggul tanggung jawab, dan semua tugas mulia yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dengan pendidikan model sekolah Yesus ini, kita dapat menjadi seorang Katolik yang dewasa dalam iman dan siap mengambil bagian dalam misi Yesus melalui misi gereja untuk menghadirkan kabar gembira, sukacita, dan keselamatan baik di tengah keluarga, di biara, di rukun, di stasi, di paroki, di kevikepan atau di keuskupan, bahkan di tengah masyarakat. Selamat menjalani pendidikan iman dan kehidupan ala sekolah kemuridan yang Yesus wariskan bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu. Salam nadi, berkat Tuhan melimpah bagi kita sekalian.